Halo teman-teman semua, Anaga Kudo is here. Nah, di video kali ini kita bakalan kembali lagi untuk review meme kiriman kalian. Tapi belum selesai karena maksud gue kita masih nge-review meme yang lama. Dan yang baru belum bisa gue review karena gue pengen nyelesain meme-meme yang lama dulu gitu teman-teman. Ya biar episodenya banyak lah gitu lah ya, kalian ngerti lah. Ya pokoknya jadi buat kalian yang udah ngirim dan belum ke review, mohon bersabar dulu karena antrian teman-teman, antrian dan supaya kontennya banyak aja begitu ya. Dan nah jadi banyak yang bilang, "Bang, pakai mikrofon dong, ini mana gak ada mikrofonnya, suaranya gak kedengeran." Gue kan pakai mikrofon clip on nih. Nih kalian denger nih. Nih ya, gue ketok-ketok nih mic-nya nih. Tuh kan, gue pakai mikrofon itu teman-teman, jadi supaya lebih enak aja, supaya gue lebih leluasa dan di sininya kosong gitu. Tapi sebelum kita masuk ke videonya seperti biasa, kita minum dulu coy supaya makin semangat kita nge-review meme buatan kaliannya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita ke meme pertama. Di sini ada gambar kosmos, siraman rohani, sudah biasa. Siraman air bekas nyuci, luar binasa. Dulu 20 juta subscribe, sekarang 50 juta subscribe. Kami keluarga besar Ultraman mengucapkan atas 50 juta subscribe channel Future Universe. gue inget ini meme, gue pernah nge-review, inget banget gue. Jadi mungkin mas dari kalian tuh banyak yang belum kurang ngerti ya, maksudnya 20k itu bukan 20 juta atau pokoknya k, maksudnya kayak 11k, 12k, 20k, 100k gitu tuh, maksudnya k itu tuh menggambarkan ribu teman-teman, ratus ribu lah. Kayak misalkan 100k berarti 100 ribu, 200k 200 ribu, 20k 20 ribu begitu teman-teman. Jadi bukan juta ya, karena gue masih banyak banget lihat di kolom komentar banyak yang salah penafsiran gitu, bilang pas gue 20k itu bilangnya 20 juta, tapi amin semoga bisa sampai segitu ya Allah, amin. Oke, kita selanjutnya. Thank you nih udah ngirim nih. Nah selanjutnya di sini ada Ultraman Gaya dan sedang kayak diinjek monster. Tugas sekolah gue. Oke, jadi ini menggambarkan juga ya waktu keadaan pandemi kayak gini, atau work from home atau study from home, atau kalian yang belajar di rumah ngerasain kan tugasnya berat kan, tugasnya banyak banget kan. Nah ini nih penggambaran yang bagusnya kayak gini, tugas sekolahnya ibarat kata monster yang pengen apa namanya nginjek kita gitu, dan kita adalah Ultraman Gaya. Aduh buset gak kuat gue ini, banyak banget. Kayak gitu, karena jujur aja bukan cuma anak-anak sekolahan yang ngerasain tugasnya berat, karena jujur gue, tugas kampus gue tuh juga banyak men. Dan tugas kampus itu harus penelitian, harus ini, harus itu. Waduh, parah banget men. Tapi nggak apa-apa, itu merupakan resiko menjadi seorang pelajar teman-teman. Kita harus siap dengan segala tugas-tugasnya gitu. Jangan banyak ngeluh, nggak boleh banyak ngeluh ya. Dan ini menurut legenda sampai sekarang Ultraman Gaya masih menahan monster kayak gini teman-teman. Nah selanjutnya nih, dibakar enak nih buat tahun baru. Ini Ultraman Ace nih. Ini lawan monster, tapi emang kekuatan Ultraman Ace kan dia ngeluarin api ya teman-teman ya. Begini, bus, langsung keluar api. Enak buat tahun baru, enak buat lebaran kemarin juga tuh ya. Jadi kalau misalkan lagi ada perkumpulan, misalkan Ultra Brothers, mereka lagi ngadain camping atau lagi ngadain liburan gitu, kemana gitu kan, ke planet lain gitu. Ya Ultraman Ace yang buat nyalain api. Gitu. Kalau nggak Ace biasanya Taro, tapi Ultraman Taro kan kasihan, masa Taro harus pakai Ultra Dynamite dulu kan, kekuatannya habis nanti coy. Makanya ini pasti Ace jadi koreknya nih, jadi korek kalau lagi camping gitu. Oke, di sini ada Mebius ya, Mebius. "Ultraman, aku cinta kamu," katanya Ultraman. "F you," nggak diterima katanya Mebius. "Guru, gue ditolak Ultraman." Laporan nih si Mebius, ngadu ke Taro. Langsung, ini nulis apa ya dia? Iyalah ditolak, elunya gay, gua kos. Jadi di sini si Mebius menyatakan cintanya, confessing love kepada Ultraman. Ternyata ditolak. Terus dia ngadu ke Taro. Terus katanya Taro, "Ya iyalah, masa cowok suka sama cowok ya, gua kosen lu," katanya Taro. Nggak baik ini, tidak baik. Aduh si Mebius. Wah, ya ini yang bikin menistakan Mebius gue nih. Anda saya tandain ini. Ingat aja ya. Selanjutnya, markas Ultraman 3 ada di laut. Kalau ada tsunami gimana? Iya juga ya. Kalau ada tsunami bagaimana? Masa di tengah laut? Maksudnya buat kayak
dia ngasih apa namanya suplai makanan juga, suplai minuman, suplai segala macam kan susah. Kita harus ke tengah laut dulu, entah kita harus pakai pesawat, entah kita harus pakai kapal gitu kan. Ya mungkin ini nggak di tempat yang rawan tsunami lah, mungkin kayak gitulah. Dan ini kan kalau kalian lihat di tengah-tengah laut ya, berarti ini dalam banget kan harusnya kan. Dan berarti dia ininya apa base-nya bener-bener sampai ke bawah banget ya itu ya, apa besi-besi buat nahannya gitu ya. Apa sih namanya? Pasak-pasaknya gitu, pasak-pasaknya. Kerat tuh berarti yang bikin keren banget nih. Selamat datang di Nebula M78. Seberapa gregetnya lo? Wah, lo nggak tahu siapa gue? Kemarin gue nonton Ultraman Era Showa. Hehe, boleh juga lo Samsudin terus tanpa bimbingan orang tua. Oh, gue suka kayak lo. Ultraman Era Showa memang sadis-sadis ya teman-teman ya, karena di era sekarang itu Ultraman sudah tidak menampilkan adegan-adegan seperti itu lagi. Tapi kalau di era Showa, mungkin karena di era Showa dulu juga emang lagi zamannya sadis-sadisan begitu, nggak cuma Ultraman, dari segi-segi karakter-karakter yang lain pun juga mungkin lagi sadis-sadisnya banget gitu loh, yang live action begitu. Bagus nih, nggak bagus, salah ngomong gue. Masa nonton Ultraman Era Showa nggak pakai bimbingan orang tua? Harus dibimbing dong supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nanti kalau tiba-tiba dia mendukung, wah ini monster benar juga nih, gue harus gini, terus akhirnya mengikuti kejahatan. Nggak boleh begitu coy, lu harus mengikuti yang baiknya gitu ya. Lu harus mengambil yang baiknya, karena bimbingan orang tua itu juga penting teman-teman gitu. Nah selanjutnya nih ada acara Net 86. Tertangkap kamu, wahai Ultraman Toregia. Wah, terus wow, tidak semudah itu Santoso. Oh ya Allah. Jadi apa namanya si Toregia kayak pengen ditangkap gitu kan, digerebek. Terus Toregianya kabur. Nggak semudah itu coy, tidak semudah itu Santoso. Nih polisinya kayak namanya Santoso nih makanya. Aduh, acara 86 ini lucu juga ya kalau 86 ternyata nangkapnya villain Ultraman kayak gini. Keren. By Adila Aziz Maulana. Oke. Selanjutnya ya teman-teman, kita lanjut lagi. Wah, ini ada fan art, tapi ini fan art buat Future Universe dan sekarang Arga Kudo ini bisa diganti nih, Arga Kudo. Set, nanti diedit gitu ya. 100k, asik. Ini keren nih, keren. Dia bikin fan art, di situ ada Ultraman Mbah, terus juga ada Kamen Rider dan memegang kertas 100k. Di belakangnya ada bumi dan yang di depannya adalah Indonesia, teman-teman. Nih, cakep, keren ya. Gue suka. Coba ya kalian teman-teman yang punya kemampuan gambar, kalian bisa bikin fan art buatan kalian, bener-bener buatan kalian, nggak ngambil dari Google, karena gue tahu nih yang ngambil dari Google, gue tahu. Dan karya original kalian bener-bener dan kayak gini keren, sangat gue apresiasi karena itu menunjukkan kreativitas kalian. Buktikanlah bahwa subscriber gue adalah subscriber yang berkualitas gitu, yang kreatif orangnya, cakep. Gue suka nih, keren. Wah, ini ada juga nih fan art lagi nih, fan art gue, Bayi Larasati. Selamat 100k subscriber. Ini kok nggak salah waktu gue main apa ya dulu ya, main Ultraman Nexus nih kalau nggak salah. Ini iya gue inget banget lah. Mikrofon gue masih yang mikrofon BM800 begini, dan dia bikin gue dengan headset, terus dengan kacamatanya, dengan mata animnya, keren. Dan di sini dia juga ngasih proses gambarnya teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah ini awalnya, set, prosesnya teman-teman keren. Tuh, cakep. Bener-bener kayak prosesnya tuh dari awal dari gambar gue ya, yang dari thumbnail terus dia bikin outline-nya satu-satu, set. Akhirnya jadi fan art-nya. Keren. Suka banget gue, suka. Thank you ya Larasati udah ngirim. Terus ini lagi, ada Ultraman Gaya. Ada tahu, ada tempe. Lagi pantun, katanya Agul. Cakep. Terus katanya Gaya, makasih udah bilang cakep. Tongkol, marah. Ini baper. Si Agul kan kita tahu sebagai Ultraman yang serius dia ya. Makanya mungkin dia kesel digituin sama Gaya ya teman-teman. Gayanya kurang ajar juga nih. Dia udah kayak sesuatu pengen pantun. Ada tahu, ada tempe. Si Agul udah bilang cakep. Ternyata si Gaya cuma pengen dibilang cakep sama si Agul. Wah. Makanya, jadi mungkin ini asal-usul kenapa Agul berantem sama Gaya, teman-teman. Mungkin ini asal-usul kenapa Agul bertengkar sama Gaya di seri Gaya. Bisa jadi nih, karena awalnya si Gaya ngeledekin si Agul, makanya jadi clash itu.
Aduh, lucu banget, lucu banget. Oke. Terus ada Ultraman Taiga, Rosso. Oh, si Taiga dulu, si Taiga. Dia nunjuk ke belakang. Lebih keren siapa? Film gua atau film dia? Terus katanya Rosso. Gua lah lebih keren filmnya, katanya si Rosso. Katanya Taiga. Lebih keren gua lah karena gua Ultraman terbaru di era Reiwa. Dan si Rosso itu Ultraman terakhir di era Heisei, teman-teman. Heisei PS2 ya, yang mana New Generations gitu, teman-teman. Legendary Power Rangers. Cakep. Ini jangan sampai ada berantem nih antar Ultraman karena rebutan movie gue lebih bagus nih, akhirnya berantem semuanya. Aduh, lucu banget. Oke, ini ada lagi nih. Terus ada Kamen Rider ini ya, Kamen Rider Faiz di sini. Tetangga beli motor baru. Ultraman 3 santai aja. Motor baru doang, gue bisa terbang coy, katanya 3 mungkin gitu. Terus tetangga punya istri baru. Woi, nggak bisa gitu, langsung dikosen pakai Zeppelion. Aduh, lucu banget. Jadi ini tingkat irinya Ultraman 3 tuh tinggi banget ya, teman-teman ya. Karena di sini tetangga beli motor baru ya santai aja, toh dia bisa terbang lebih cepat daripada naik motor kan. Tapi kalau tetangga punya istri baru, wah dikosen, Pak. Tapi di sini yang gue bingung, apakah Taiga lagi, apakah si 3 melupakan Mbak Rena? Wah, bahaya. Nih calon-calon nggak boleh tidur di rumah nih. Masa melupakan istrinya sendiri? Kan nggak baik begitu. Wah, parah banget. Oke, yang terakhir teman-teman. Nggak kalah lagi Jepang saat perang. Udah ada dinosaurus di tanknya, bos. Iya, ini nih. Jepang nggak bakalan kalah lagi nih, teman-teman, kalau ada perang ya. Karena mereka sudah advance teknologi mereka gitu. Seperti yang kita tahu, Jepang itu teknologinya maju banget. Sampai-sampai dinosaurus bisa ada di tank gitu loh. Dinosaurus. Ini dino tank ya, teman-teman ya. Tapi ya ini salah satu monster yang kaiju yang lucu gitu. Kalau gue lihat kayak, apaan faedahnya? Faedahnya apa? Kalau kayak monster-monster lain, oke lah, gue bisa ini. Nanti kalau ditanya sama perkumpulan monster, apa kelebihan lo? Gue bisa jalan-jalan pakai tank. Aduh, lucu banget. Ya mungkin mau kaiju-kaiju yang lain kan cuma bisa jalan kaki atau nggak terbang gitu kan ya. Dan ini nanti kalau lomba lari ya, ini Dino Tank paling cepat. Ngeng. udah ada rodanya, jadi cepet dia gitu. Nih, kita harus hati-hati nih sama Jepang nih ya, karena dia sudah punya teknologi semacam ini, bahaya sekali. Indonesia harus bikin yang lebih lagi nih, kita harus buktikan deh. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu nih kita reaction meme-nya, karena sebenarnya masih banyak banget meme yang belum gua review, dan nanti supaya kebagian semua aja gitu ya, teman-teman. Oke deh, sampai sini. Semoga kalian cukup terhibur sama video gue kali ini ya. Karena walaupun gue mungkin agak kurang all out gitu kan. Karena jujur aja gue juga lagi kurang enak badan karena gue lagi kecapean. Dan karena mungkin karena 2 video dalam satu hari itu bener-bener capek, teman-teman. Oke, teman-teman. So, sekian dari gue, Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love, and peace. Cheers.